الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wallazina amanu asyadda hubban lillah." Bahwa orang-orang yang beriman mereka merupakan orang yang paling mencintai Allah. Kecintaan Allah inilah yang tingkat demi tingkat. Jadi kecintaan kepada para kasih Allah dan mencenderungkan kepada kecintaan. Dan orang yang seperti itu mereka berusaha untuk kecintaan Allah. Ini mereka berusaha untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa dalam usaha bahwa bagaimana mereka menjadikan Allah itu rela. Di dalam hadis dikatakan bahwa pada hari Allah di mana naungan Allah Subhanahu wa taala dan di mana selain naungan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada naungan, pada hari itu jadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala diberikan naungannya, di antaranya adalah yakni ada orang-orang yang termasuk di dalamnya, yakni yang demi untuk Allah Subhanahu wa taala mereka saling mencintai. Jadi kecintaan demi untuk Allah ini karena kepada Allah Subhanahu wa taala ini pernyataan yang sangat luar biasa kepada Allah. Jadi orang mukmin yang umum yang satu dengan yang lain, mereka kecintaan kepada demi untuk Allah, akibat daripada kecintaannya Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa menganugerahkan kepadanya, yakni orang-orang pilihan Allah dan para nabi Allah. Kecintaan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala bagaimana akan menganugerahkan kepada orang itu. Jadi hal ini tidak akan bisa diperkirakan. Pemandangan-pemandangan cinta kasih ini yang ujungnya itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya orang-orang yang untuk menyatakan kecintaannya, memperlihatkan kecintaannya para nabi Allah, dia mendapatkan zaman para nabi Allah. Memperlihatkan contoh ini atau kesempatan memperlihatkan contoh ini di antara kita, sebagian daripada kakek atau buyut mereka itu mereka mendapatkan itu, yakni mereka yang memperoleh waktu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, rasa kasih sayangnya, cintanya dan kehormatannya, pernyataannya itu mereka nyatakan secara langsung di hadapan Masih Maud, dan kemudian kecintaan Masih Maud alaihi salatu wasalam pun juga mereka dapatkan bagian dari itu. Pada saat ini seperti itulah orang-orang, riwayat daripada orang-orang ini dan peristiwa-peristiwanya itu yang akan saya sebutkan, bahwa betapa berberkatnya wujud itu yang mereka mendapatkan, dapat menyentuh tangan beliau dan mereka langsung mendapat berkat dari beliau alaihissalam. Apa yang kisah-kisah yang saya akan sebutkan ini, riwayat yang pertama adalah Walidat Khan radhiyallahu taala anhu, yang
मल खान साहब के बेटे dari suku Rajput, Malik Khan Sahib, tinggal Marala dan Kecamatan Narwal. Beliau mengatakan pada tahun 1907 pada waktu Jalsa Salana di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, saya beat di Hazrat Masih Maud. Sehari sebelum hari Jalsa sampai malam hari ketika di rumah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, sampai pada pagi hari ketika Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam akan keluar, waktu keluar maka saya melihat di Masjid Mubarak itu sangat ramai. Orang satu dengan yang lain itu saling berdesakan. Maka saya berdiri dan saya berdoa, wahai Tuhan, kalau Hazrat Masih Maud lewat di lorong ini, saya akan pertama kali yang berjabatan tangan. Maka apa yang saya lihat bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam beserta dengan Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad persis pada jalan itu beliau berlewat. Maka tiba-tiba saya mengetahui bahwa bagaimana matahari itu keluar dari rimbunan, maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam lewat di situ. Jadi di kebun Muhammad Ali bagian utara, beliau balik di situ. Kurang lebih itu di batas Madrasah Ahmadiyah. Di sana para sahabat duduk dan Mir Hamid Shah juga ada di sana. Beliau memperdengarkan nazamnya di situ. Pada saat itu Hazrat Madad Khan radhiyallahu taala anhu, Inspektur Baitul Mal Qadian, yang Raja Patih Muhammad Sahib, beliau anaknya dari Raja Patih. Jadi beliau tinggal di Kashmir. Beliau beat pada tahun 1896 dan beliau mendapat kesempatan berziarah pada 1904. Beliau mengatakan bahwa satu kali saya dari negara saya pada bulan Ramadan, saya menginginkan bahwa pada saat ini saya akan datang ke Qadian untuk berpuasa dan saya akan setelah hari raya maka saya akan mulai kerja. Pada saat itu baru-baru saya kerja di tentara sebagai prajurit dan mungkin komisi pada waktu itu. Jadi pada saat itu inilah yang keinginan saya bahwa untuk pekerja, sebelum saya bekerja saya akan pergi ke Qadian dulu supaya saya bisa melihat huzur, dan kemudian kembali saya dapat karunia untuk berbeat untuk kedua kali. Karena pada tahun beat pertama pada tahun 1896 yang lewat perantaraan surat, dan itu kesempatan pertama saya datang di sana, dan oleh karena itu saya sangat menginginkan bahwa kenapa saya pada kesempatan itu saya melihat huzur. Dan mungkin kalau saya pergi untuk bekerja, entah saya kapan dapat melihat wajah huzur. Oleh karena itu inilah yang saya inginkan, bahwa saya pergi ke Qadian dan saya melihat huzur. Dan kemudian setelah kembali dari sana saya pergi ke pekerjaan saya. Maka beliau mengatakan bahwa saya di Qadian, saya datang dengan pemikiran itu, tapi ketika sampai di situ, ketika saya melihat wajah huzur, maka di dalam hati saya tiba-tiba timbul pemikiran bahwa kalau saya seluruh daerah Kashmir saya dapatkan, maka saya tidak akan bisa meninggalkan Hazrat Masih Maud. Bahwa ini merupakan daya tarik beliau lah yang menjadikan saya tidak mungkin pergi. Untuk saya melihat wajah beliau keluar dari Qadian itu merupakan hal yang sangat sulit, sehingga ketika saya melihatnya semua menjadi lupa. Dan inilah pemikiran saya bahwa kalau entah saya pergi keluar, saya pergi ke pasar, maka jadi setelah engkau pergi, maka bagaimana engkau akan melihat nur ini, wajah nur ini.
Maka saya dengan pemikiran ini saya meninggalkan niat untuk pergi ke tempat ke daerah saya. Dan inilah pemikiran saya bahwa kalau hari ini dan besok kamu meninggal, maka pasti huzur akan menyembahyangkan itu, dan kalau kamu akan dimaafkan dan Tuhan pun akan reda. Dan oleh karena itu saya menginginkan untuk tinggal di Kadian. Dan di sini inilah kebiasaan saya bahwa saya setiap hari meminta doa kepada huzur, dan saya mengirimkan lewat seorang. Tapi saya berpikir jangan-jangan huzur marah kepada saya, dan saya jangan-jangan huzur berpikir setiap saat memarahi. Tapi pemikiran saya ini menjadi, maka huzur menulis secara tulisan bahwa Tuhan itu sangat bagus, sehingga saya terus mengingat Tuhan. Dan saya pun juga berdoa kepada Allah untuk Tuhan, dan terus saya akan lakukan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Tuhan, dan Tuhan itu reda kepada Tuhan, dan Tuhan pun akan menikahkan Tuhan. Dan ingatkanlah terus saya. Maka saya katanya sangat gembira dan mendengar itu, melihat surat ini. Jadi inilah yang huzur tulis. Maka beliau mengatakan bahwa apa itu? Bahwa saya tidak dalam kesempatan apapun, saya tidak pernah mengisyarahkan untuk nikah. Maka saya sangat ketawa bahwa kini katanya kamu akan cepat nikah, karena perkataan huzur tidak pernah sia-sia. Tuhan katanya jangan, siaplah katanya. Dan Tuhan yang menjadi saksi bahwa dalam jangka 2 bulan saya menikah, dan sebelumnya saya tidak pernah bisa nikah. 2 nikah saya huzur yang menikahkan, dan saya dengan kasih sayang huzur dan dengan belas kasih huzur inilah maka saya menjadi menikah. Di mana saya dan di mana hal yang begini besarnya. Dan Ral Master tinggal di sini menulis bahwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang lemah ini dengan karunia Allah pada bulan Juli 1905 saya beat di tangan Jariullah Anbiya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Pada zaman itu di Masjid Mubarak sangat kecil, 4-5 orang duduk, maka itu menjadi penuh. Pada bulan itu sangat panas, ini bulan Juli. Maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam apabila datang ke masjid, maka saya menjalankan kipas tangan itu. Maka Maulwi Muhammad Ali, jadi kantornya itu ada di atas Masjid Mubarak. Maka huzur Muhammad Ali ingin meminta sesuatu di hadapan Masih Maud. Dia menginginkan untuk duduk meminta. Terjadi hamba yang lemah ini bersentuhan lututnya dengan huzur. Maka dia isyaratkan oleh Muhammad Ali untuk menyuruh saya ke belakang. Jadi saya mulai ke belakang sedikit, maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam meletakkan tangan beliau di lutut saya, lalu dia mengatakan, duduk kamu, jangan bergerak. Dan saya terus menjalankan kipas, dan Muhammad Ali sambil berdiri memohon sesuatu, dan dia Masih Maud menjawabnya, dan dia menuliskan, lalu dia pergi. Pada zaman itu tidak terpikirkan bahwa dengan pemandangan itu saya sangat gembira, karena saya orang rendah dan dulu saya tidak begitu mengerti. Dan Maulwi Muhammad Ali orang alim dan MA, tapi pada pandangan Nabi Allah itu satu. Dan setiap hari saya melihat wajah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang penuh cahaya. Yang lemah ini mengetahui juga bahwa kini
Jadi dan baru keluar dari tempat kamar mandi dan saya melihat itu Hazrat Mas kelihatan mutiara yang keluar dari wajah beliau. Dan 15 hari saya tinggal di sini, dan ketika beliau keluar ke majelis menjumpai majelis, wajah beliau ceria. Kemudian jadi Syekh Saifuddin Daka Kecamatan Gujranwala, beliau mengatakan bahwa pada tahun 1902 bulan musim panas di perapatan Multan, beliau bekerja di sana tempat perkereta apian, dan Abdul Jabbar, Abdul Ghaffar, ahli hadis, mereka berdua bersaudara, dan mereka itu ada tokonya di sana, dan dari sana membaca Al-Quran. Secara tiba-tiba saya berjumpa dengan Maulana Badruddin yang merupakan dia memberikan saya untuk membaca surat kabar Al-Badar, dan saya ingat bahwa tertulis di situ bahwa ada wahyu Tuhan yang baru dan kalimat thayyibah daripada Imam Zaman. Saya membaca itu dan hati saya sedemikian rupa cintanya, dan segera hati saya ingin sampai kepada depan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Maka karunia Allah Subhanahu wa taala ikut menyertai, kendati usaha untuk menggoyahkan saya dalam jangka waktu yang singkat saya dapat menerima Ahmadiyah. Maulwi Badruddin memusyawarahkan untuk saya pergi ke Kadian, dan saya Maulwi Sultan murid daripada Maulwi Sultan ahli hadis. Ketika dalam keadaan tidak berdaya pada saat itu dan tidak ada hak daripada perkereta apian, maka tidak cukup untuk pergi ke Kadian tiket itu, maka sampai di Amritsar tiket itu habis, dan untuk Betala kami hanya punya 8 sen saja. Oleh karena itu kami beli 2 sen saja untuk pergi ke kereta. Dan kami berpikir kami terpikir bahwa untuk pergi ke Batala dan tiket itu tidak cukup. Dan ketika dicek oleh pengecek, tapi ketika kendati dicek dengan baik, dia kembalikan, dia mengatakan bagus. Dan seperti itulah ketika dicek keluar dari stasiun, dan dia tidak mengatakan apa-apa kepada kami, dan kami berdoa kami ini pergi untuk suatu pekerjaan yang bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendingu dari segala sesuatu. Dan inilah yang tiket yang menyampaikan kami sampai akhir. Inilah yang kami anggap bahwa ini merupakan mukjizat pertama yang kami lihat. Namun walhasil ini niat kami baik, dan kami bukan untuk niat untuk menipu, karena tidak ada sama sekali uang pada saat itu. Walhasil ketika kami sampai di Kadian dan sampai di Betala, dan ketika kami masih di Masjid Mubarak, maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam datang. Teman kami yang ahli hadis itu, dia seorang alim, begitu datang dia menanya kepada Hazrat Maud bahwa kalau ada Quran dan hadis untuk petunjuk kita, apa perlunya beat dengan Tuhan? Huzur berdiri dan mulai menyampaikan ceramah, dan belum sampai ceramah Huzur, maka teman kami mengatakan bahwa kami sudah puas, saya beat. Maka Huzur mengatakan tunggu dulu, katanya kamu puas, jangan sampai kamu merasa tertipu. Jadi setelah sholat zuhur beliau kembali, dan pada akhir ceramah itu Maulwi Abdul Kabir mengatakan di surat kabar semuanya sudah ditulis. Jadi apa yang telah ditanyakan, apa perlu, jadi apa perlu, itu sudah ada tanya jawabnya sebelumnya mengenai topik itu. Jadi dengan orang-orang yang datang keluar itu menyusahkan, menanyakan pada Huzur itu, menyakankan itu.
Huzur mengatakan, saya yang ceramah, kamu yang susah. Dia bilang kepada Maulana Abdul Karim. हर सवाल करने वाले का बड़ी खंदा पेशानी से जवाब फरमाया करते थे। Setiap beliau menjawab semua pertanyaan orang itu dengan senang hati. Chaudhry Abdul Hakim dan Saudri Lakarcima, Kecamatan Masjid Abad, menulis bahwa pada saat saya beat pada sore hari, dan sesudah kembali datangnya Hazrat Masih Maud, saya ada hazir kepada Hazrat Khalifatul Masih Awal yang tinggal di atas Masjid Mubarak. Ada kamar di atas itu. छतर बिछाई हुई थी। Dia menaruh tempat tidur di situ dan saya duduk di sini dan saya banyak menanya kepada beliau, tapi hanya satu tidak ingat yang beli. Jadi Hazrat Khalifatul Masih Awal mengatakan kepada saya bahwa para penentang mengatakan bahwa Nuruddin datang ke Qadian untuk mencari dunia, tapi saya mendapatkan hanya tempat duduk, dan itu yang saya dapatkan, dan yang dengan semua badan saya itu di bawah. Saya datang di sini hanya demi untuk Tuhan, dan itu saya dapatkan di dalam beat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Jadi untuk apa saya datang, itu saya dapatkan di Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu loh Hazrat Masih Maud dalam sebuah syair memuji beliau, memuji Hazrat Khalifatul Masih Awal, Cehus Budi Hagaryak Zeh Umat Nurdin Budi Hani Budi, yakni betapa indahnya kalau setiap hati itu seperti Nuruddin, gejolaknya itu, semangatnya itu, dan baru itu bisa apabila setiap hati itu penuh dengan keyakinan. Jadi berkenaan dengan pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, dia yakin sepenuhnya, maka baru dia akan mendapatkan kedudukan yang didapatkan oleh Maulana Hakim Nuruddin. Hazrat Hamid Hussein Khan Sahib radhiyallahu taala anhu, yang merupakan anak daripada Muhammad Hussein Muradabad, pada tahun 1902. Jadi saya dari Alirgar saya datang ke Merit. Jadi sudah saya bekerja, maka Maulana Zulfikar Ali Khan Sahib itu untuk pindah, beliau datang ke Merit. Beliau karena seorang Ahmadi dan beliau beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu Syekh Abdul Rasif jadi sakit, tinggal di Marla. Beliau datang ke rumah pulang pergi, dan saya menyatakan kesenangan saya melihat buku, dan beliau memberikan topik-topik kecil dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, ada Barakatul Doa dan banyak lagi kitab-kitab lain, dan saya mulai melihat itu. Dan Maulwi Muhammad Ahsan Amruhi, beliau datang di sana, dan di Merit dia mulai hanya satu bahasan pada saat itu, yakni mengenai wafat Masih. Jadi diskusi pada saat itu jadi itu tidak mententramkan, tapi Maulwi Muhammad Ahsan, jadi ceramahnya itu saya dengar mengenai wafat Masih. Jadi tablik mengenai di Merit itu. Jadi walhasil sesudah itu saya timbul keinginan untuk berjumpa dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, dan saya mohon bahwa jika Huzur datang ke Merit, maka beritahukanlah, saya ingin melihat wujud yang agung itu. Kalau saya tidak dapat itu, saya akan bernasib malang. Tapi saya tidak ada niat untuk beat. Tapi sudah itu pada tahun 1904, ya ada gempa bumi yang berkenaan dengan itu, bahwa sesuai dengan nubuatan Hazrat Masih Maud itu datang. Maka pada satu kali Mahana itu mengatakan kepada saya bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam datang ke Delhi. Maka pergilah Tuan ke sana. Maka saya menyatakan kesiapan saya, dan
dan kemudian kami pergi ke Delhi. Di Delhi, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam tinggal di jadi di lingkungan Chandri. Jadi kami sampai di sana kurang lebih jam 1. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam di rumah beliau. Di bagian atas beliau datang rumah itu dan ada banyak teman-teman datang di situ. Dan ketika saya masuk, maka pandangan saya langsung ke Maulwi Muhammad Ahsan dan maka saya duduk berbicara dengan beliau. Tidak lama kemudian Han Sahib yang duduk di bagian depan di mana Hazrat Masih Maud duduk, beliau memanggil saya datang di tempat duduk di mana saya duduk. Di dekat itulah ada tangga untuk naik ke atas. Maka beliau mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam datang di situ ke arah dan punggung saya menghadap ke tangga, dan saya tidak melihat ketika beliau datang. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam datang ke bawah dan tahu-tahu beliau duduk bersama saya di satu tempat duduk, dan tanpa ada rasa dibuat-buat ketika huzur duduk, saya tidak mengetahui. Maka seorang mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud datang. Maka saya takut, saya ingin pergi dari situ. Maka Hazrat Masih Maud mengatakan jangan, duduk. Saya tidak tahu apakah, saya tak ingat apakah hanya dengan suara atau huzur menahan saya. Setelah saya di tempat mana saya tinggal timbul keributan, Huzur Hansab mengatakan bahwa ada ini datang dari Merit, dan maka tambah lagi pembicaraan, dan tidak lama kemudian pada waktu asar di salat asar, sesudah itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa orang-orang yang ingin beat datanglah ke depan. Maka diumumkan juga dengan suara keras. Maka banyak sekali teman-teman dan saya di belakang. Sebelum mulai beat, Huzur mengatakan bahwa orang yang tidak bisa sampai kepada saya, mereka pegang punggung orang yang beat, dan beliau mengatakan pada saat itu pun juga saya duduk di belakang karena saya tidak ingin untuk beat, dan saya tidak meletakkan tangan saya. Dan ketika Hazrat Sahib duduk, maka tanpa keinginan saya tangan saya itu duduk, dan orang yang di depan saya itu saya meletakkan tangan saya. Dan bersama itu saya mengulangi kata-kata itu, dan kemudian beliau menulis, saya katanya tangan saya itu tidak dengan keinginan saya, bahkan bergerak dengan sendirinya. Dan ketika Hazrat Masih Maud membaca Rabbi inni zalamtu nafsi, maka saya pun mengulangi. Tapi ketika Hazrat Masih Maud menjelaskan artinya dan menganjurkan kepada orang yang beat, maka kata-kata yang saya ulangi, saya dengan mengingat dosa-dosa saya menangis, dan saya mulai teriak, dan saya menangis sampai pingsan. Apa yang tengah terjadi? Ketika lama Hazrat Masih Maud bawalah air, maka Huzur mengatakan di atas saya, dan jadi ini saya tahu dari Hansab, dan hanya saya ingat bahwa dalam keadaan pingsan saya mengatakan, jadi berbagai cahaya yang dari langit ke bumi, dan seorang menaikkan saya, dan air mata saya tidak bisa tertahan. Dan kemudian Hansab dan di Badar disebarkan wahyu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, dan sehingga saya menjadi sangat mencintai, dan setiap saat hati saya supaya saya pertama kali mendengarkan wahyu, membaca wahyu Hazrat Masih Maud,
dan saya menulis surat kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Satu surat beliau jawab dengan tangan beliau sendiri yang ada sama saya, tapi sudah itu hilang. Hazrat misteri dan tinggal di beliau mengatakan bahwa pada tahun 1896 beliau beat, dan pada tahun 1000 beliau pergi kepada Hazrat Masih Maud berjarak pada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Nama guru saya adalah Khairullah. Saya membaca Quran, belajar Quran pada dia, dan dia mengatakan bahwa Imam Mahdi akan zahir. Dan ketika berita itu diberitahukan Imam Mahdi di Kadian, maka saya berkata kepada guru saya Mirullah, atas perkataannya, anjurannya itu saya baiat, dan saya pergi secara langsung, dan kami Hazrat Masih Maud bersabda bahwa teman kita kalau dia datang kepada kamu harus menamu dia. Dan kami pun Mufti Fazlur Rahman pun biasa datang di sana. Beliau mengatakan bahwa pada zaman saya mendengarkan Hazrat Masih Maud selalu mengatakan bahwa jemaat kita benar itu tidak akan turun. Jadi kedustaan tidak lama dan kebenaran itu pasti akan abadi. Dan ada petani datang di situ, dan pada waktu itu Hazrat Masih Maud bertanya kepada tamu, berilah makan kepadanya. Orang mengatakan katanya roti itu sudah basi, maka roti yang basi itu pun juga diberi. Maka semua tamu-tamu pun makan, dan tamu akan kembali ke kampungnya. Maka Huzur mengatakan memakan yang basi itu adalah sunat. Hamya Bakhsh Sahib radhiyallahu taala anhu, Mia Saripudin dari tukang jahit dari dia Abadi Carut, beliau menulis bahwa yang lemah beat kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pada tahun 1897. Jadi selama bisa ketika terbuka rahasia dan ketika diketahui, maka saya dikeluarkan dari rumah, dan saya itu dalam keadaan tapi keinginan saya sangat, di dalam hati saya timbul kecintaan, dan saya menjahitkan dan memberikan kepada Huzur. Maka saya membuat salwar dan baju kaos, dan saya beli dan saya jahit dan saya siapkan, dan saya pergi ke Kadian, dan saya sampai di Kadian, dan pada hari Jumat yang kedua, dan terpikir saya hadiah yang sederhana ini saya bisa sampaikan kepada Huzur hari ini, maka mungkin Huzur bisa pakai sebelum Jum'ah dan dapat membahagiakan yang lemah ini. Maka pada saat itu Maulwi Qazauddin, saya sampai ke tokonya dan saya menyatakan keinginan saya, dan begitu beliau mendengar bahwa mari saya bawa kamu kepada Huzur, maka pada saat itulah saya dibawa ke depan Hazrat Masih Maud, dan pada saat itu Huzur sedang menulis sesuatu, dan Haji Kamaluddin dia duduk di lantai, dan saya duduk dekat Hazah Sahib, dan Hazah mengatakan untuk apa, bahwa beliau menyatakan keinginannya. Maka Haji Sahib diam bahwa katanya sayalah yang menyampaikan, katanya sangat baik sekali. Maka Haji Sahib mengambil kain itu dan menyampaikan ke Huzur, dan bersama itu bahwa anak ini menginginkan bahwa Huzur bisa memakai kain ini. Maka mendengar kata-kata Haji Sahib, Huzur mengangkat dan memakai pakaian itu, dan mungkin tapi beliau melihat
beliau memakai baju dingin dan itu sempit. Maka saya mengatakan, huzur, tempat ini sempit, saya akan bukakan. Maka huzur, maka saya pergi ke pasar dan saya bukakan sedikit dan saya berikan kepada huzur. Maka huzur memakai kot itu, tapi kancingnya belum begitu bagus dan beliau tidak mengkhawatirkan kain itu bagaimana, baju itu bagaimana. Hazrat Master Khalilur Rahman menulis, yakni anak daripada yang tinggal di Jammu pada tahun 1929 pada jalsa ketika Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam di Masjid Aqsa, semua masjid itu penuh dan tidak ada tempat kosong. Huzur bersama huzur dokter dan di tempatnya itu ada tempat sejadah. Katanya gelarkan itu, dokter sahib menggelar itu dan di bagian utara dan nak sholat di situ di tempat sujud itu. Dan pada saat itu Hazrat jadi kurang lebih ada 5 jam ceramah huzur dan Hazrat Jariullah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ada wajah beliau yang sangat indah itu. Saya melihat dan saya menangis melihat wajah itu dan saya tidak oleh karena itu pada hari itu wajah Hazrat Masih Maud terus saya lihat selama 5 jam dan saya tidak mengingat ceramah itu dan saya waktu itu menangis dan dengan penuh kecintaan saya menangis dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam pergi dan kami mendengar ceramah itu yang sangat mempengaruhi diri kami. Itu karena salju jatuh, oleh karena itu telat. Namun setelah mulai Jumat itu matahari kelihatan dan kalau tidak sempurna mungkin saya akan lebih diperpanjang lagi. Hazrat Guran Rasul Sahib radhiyallahu taala anhu Cangria, Kecamatan Pasrur, tempat beliau menulis bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam 1901 saya beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Pada saat itu di hadapan Hazrat Masih Maud saya tinggal selama seminggu dan ketika di masjid itu setelah sholat, maka umumnya setelah sholat maghrib beliau duduk-duduk dan beliau dan wajah beliau itu sedemikian rupa bahwa keraguan-keraguan yang Maulwi katakan dengan melihat wajah beliau semuanya menjadi hilang. Dan ketika kami mendengar itu wajahnya itu seperti matahari dan itulah yang seperti bintang, itulah yang saya dapatkan. Dan semua keberatan dengan melihat wajah beliau itu semuanya menjadi hilang. Dan cendulah pendakwaannya itu dan itu sangat bahwa Masih Maud pasti akan pergi ke penjara dan Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa ini orang yang mengatakan bahwa saya pergi ke penjara, Tuhan mengatakan saya akan memberikan kamu kemenangan sebagaimana para sahabat diberikan kemenangan dan itulah yang terjadi. Hazrat Rahmatullah Sahid Ahmadi pensiunan tempat beliau menulis bahwa nama saya Rahmatullah Quraisy
tinggal di Sakna Muda. फजल और रहम से मुझे चुन लिया और गुलाम Beliau mengatakan dengan kasih sayang Allah dia memilih saya dan dia memperlihatkan saya wajah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Rinciannya adalah bahwa Hazrat Masih Maud tinggal di dunia beberapa hari. Pada saat itu umur saya 17 tahun dan itu merupakan masa mahasiswa dan nur itu, dan ketika saya melihat itu wajah beliau yang dengan itu memaksa saya mengatakan bahwa ini bukanlah wajah orang yang berdusta, hanya para mullah yang menjadikan kita itu ragu. Dan sudah itu untuk petunjuk saya walhasil itu penuh dengan nur, dan Tuhan yang mengetahui bahwa saya tidak bisa tidur, dan saya terus membaca buku dan terus saya menangis bahwa wahai Tuhan, ini apa yang setengah terjadi. Orang ulama kenapa meninggalkan Al-Quran? Jadi di dalam hati saya timbul gejolak api cinta, dan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, jadi dia membuktikan dengan 30 ayat akan kematian Masih, bahwa jadi ayat-ayat itu coba tulis, dan 30 ayat yang Mirza Ghulam tulis itu coba jawablah, kirimlah kepada saya, nanti saya akan kirimkan, sebarkan bahwa berkenaan hidup matinya Nabi Isa yang Mirza dan jangan berbahas dengan muridnya dan dia, karena ayat-ayat itu banyak berkaitan dengan kalau jadi ini merupakan permasalahan yang ikhtilafi mas'al. Janganlah berbahas bahwa bagaimana dia itu sebagai Masih Maud. Di dalam jawab itu, kalau Hazrat Isa itu sudah mati, maka Mirza Ghulam Ahmad itu adalah benar, bahwa artinya Tuhan itu sudah terpengaruh dengan Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kemudian berdoalah, dan pada akhirnya saya berdoa menangis di hadapan Tuhan, dan hati saya itu menjadi luluh, seakan-akan saya duduk. Saya mengatakan, wahai Tuhan, saya menghendaki keridaan Engkau, dan saya semua kehormatan itu saya akan siap, dan semua kehinaan itu siap saya terima demi untuk Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan pada waktu subuh jam 4 pada tahun 18 Desember Hazrat saya mendapat kesempatan berkunjung kepada Hazrat Masih Maud. Jadi inilah yang dalam mimpi itu, seorang datang kepada saya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan dia tinggal di negeri ini. Saya mengatakan di mana, bahwa ini adalah kemah huzur, dan saya cepat pergi setelah sholat, dan huzur datang dengan beberapa sahabatnya, dan setelah bersalaman saya bertanya, dan huzur sedang ceramah dalam bahasa Arab, dan sesuai dengan kemampuan saya bisa paham, dan beliau dalam bahasa Urdu beliau bicara, janganlah mendustakan saya. Beliau menulis mengatakan amanna wa sadaqna ya Rasulullah. Jadi semua orang, saya mengatakan apa yang setengah terjadi dalam mimpi ini. Pada saat itu merupakan seakan-akan zaman huzur, maka saya diberitahukan bahwa huzur akan datang ke negeri ini, tapi maka saya menangis bahwa huzur, bagaimana saya bisa jumpa saya dengan isyarahnya beliau menggenggam pundak saya, jangan tak khawatir, saya sendiri akan berjumpa dengan kamu. Jadi kesempurnaannya adalah Hazrat Mirza Sahib itu dalam corak mimpi saya diberitahukan, maka saya mengirim untuk beat pada tahun 1000. Maka saya pergi ke Kadian dan saya mendapat karunia untuk beat setelah sholat maghrib, dan Tuhan memberikan keteguhan kepada saya. Tidak ada musibah yang menjadikan saya goyah. Jadi ini semua ini adalah berkat daripada pergaulan dengan huzur yang berkali-kali saya lakukan, dan saya mendapat karunia juga untuk memijit huzur.
dan kendati berbagai macam ujian, tapi dengan saya terus dianugerahiin hadiah oleh Allah, dan saudara saya dan kerabat saya pun juga itu. Hazrat Maulvi Fateh Ali Sahib Ahmad, seorang Ahmadi, beliau mengatakan bahwa pada tahun 1904 bersama anak-anak itu beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan pada masa hidup Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam beserta anak-anak saya pergi ke sana, dan kapan huzur keluar dari ke masjid, maka anggota jemaat Dulmial dekat duduk dengan beliau dan dapat melihat wajah beliau dan dapat minta doa. Dan pada saat itu hanya 4-5 orang yang bisa berdiri satu kali dengan Imam Karondan, bahwa di masjid kami ada. Jadi dia beriman kepada Tuhan, tapi dalam sholat itu dia ikut gair juga. Dia beriman, dia bersolat di belakang gair. Jadi dia orang itu, tapi beliau dan menulis bahwa saya kalau ada kekurangan maka huzur akan memaafkan. Maka Hazrat Masih Maud bersabda bahwa kalau dia sampai sekarang dia karena dunia atau rasa takut, dia sholat di belakang orang gair atau sholat jenazah, dan dia sholat di belakang orang yang mengafirkan, bahwa kapan dia mengimani, jangan sholat di belakangnya. Jadi seperti itulah dia menyiapkan. Beliau mengatakan bahwa kami datang dari Dulmial dan kami terpaksa harus jalan 10-11 mil. Maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam Ahmad Ali dari Dulmial. Jadi orang yang dari Dulmial itu siapkanlah tempat tidur. Dan beliau mengatakan bahwa ada satu peristiwa yang diterangkan bahwa kami kalau ada kesulitan, satu kali anak saya Abdul Aziz marhum 8 tahun yang senantiasa datang dengan huzur, dan beliau dan dia di jalsah juga memperdengarkan huzur. Huzur sangat mencintainya. Jadi atas permohonan orang Dulmial pun dengan menyampaikan dengan perantaraan anak itu, dia diberikan kepada Abdullah Aziz dan minta izin untuk bawa ke rumah. Dan huzur pada saat itu di tempat tidur, dan beliau ini masih anak, dan dia tidak mengetahui bagaimana menghormati huzur. Huzur sedang tidur, dan huzur biasanya habis sholat subuh itu biasa istirahat, dan anak itu masuk dan dia mengangkat tempat selimut itu dari muka huzur. Jadi wajah itu tidak sedikit pun huzur tidak marah pada saat itu, dan dia mengatakan bahwa izin, inilah akhlak huzur yang dengan semua makhluk itu dijadikannya orang yang mencintainya. Hazrat Bawal Shah Sahib dan Syed Syekh Muhammad Sahib yang beliau menulis bahwa yang lemah ini dengan Masih dan Mahdi telah dipertemukan, dan apa yang telah didapatkan berkenaan dengan itu ada kondisi. Saya melihat, demi Tuhan yang menyaksikan saya, bahwa
dari umur kecil mencintai Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan mengamalkan sunnah Nabi dan तकलीफ की कोई हद न थी dan मेरे से ज्यादा गांव वालों को तकलीफ थी क्योंकि इस कजरवी का वही बायस थे बचपन ही से मुझे सच्चे राहबर और रहनुमा की दिल में ख्वाहिश dari sejak kecil saya menginginkan petunjuk dari seorang pemimpin dan saya berusaha mencari tapi saya tidak tentram dan pada akhirnya Maulwi Imamuddin yang merupakan guru saya itu yang masih hidup dan saya pada waktu itu dan beliau tidak mengimani Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi yang sesudah saya Ahmadi dia masuk Ahmadi dan anaknya itu tidak Ahmadi tapi bapaknya yang Ahmadi dan setelah berkenaan dengan itu mudah-mudahan beliau mengatakan bahwa perbandingan daripada pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bahwa zaman iman menghendaki bahwa sungguhnya Mirza Sahid itu adalah imam yang benar dan barang siapa yang mencelanya itu ingatlah bahwa kami jangan mengatakan kata-kata yang tidak benar kepadanya dan Maulwi Nazir Hussein pada beliau datang pada saat itu Maulwi saya datang ke Chatlot tapi Maulwi Abdul Haq datang ke setelah datang ke साहब के पास भी पहुंचे लेकिन उन्होंने हरगिज बुरा न कहा और ये जवाब दिया कि आपने जो कुफर का माहौल तैयार किया है इसमें मेरे लिए dan dia mengatakan bahwa fatwa kufur yang Tuhan siapkan bahwa apa yang Tuhan tinggalkan untuk mencela saya maka Maulwi Muhammad Hussein itu pergi. Saya Maulwi Munsi yang merupakan hadim Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan beliau sangat mencintai itu dan ketika dalam sidang itu Maulwi Muhammad Hussein Sanawuri dia minta doa kepada Hazrat Masih dan kami ketika pergi ke Batala dan dia memberitahukan kepada Hazrat dan siapapun yang berjumpa kata jangan pergi beliau itu begini orang Maulwi mengatakan jadi kini saya datang dan kalau ini benar maka saya tidak akan takut kepada ulama Maulwi dan pada tahun 11 September saya datang ke Kadian dan pada saat itu Hazrat Masih Maud datang di Masjid Mubarak dan Khalifah awal radhiyallahu taala anhu Maulwi Abdul Karim radhiyallahu taala anhu dan Maulwi Muhammad Sadiq radhiyallahu anhu dan ada beberapa sahabat yang hadir di situ. Ada satu Maulwi Abdul Qadir dari Lodihanui dia berdiri di kemudian Maulwi Abdul Haq Sahib dan beliau tahu juga di masjid dan dengan dia berjumpa dengan saya dan dia sangat gembira berjumpa. Dia mengatakan kamu datang untuk beat, jadi saya datang untuk memohon doa. Semua apakah kamu takut dari Maulwi? Saya tidak takut sama Maulwi, tapi saya melihat wajah huzur, saya melihat kebenaran. Ini bukanlah orang yang berdusta dan satu orang datang untuk beat dia mengatakan bahwa ambillah beat saya akan kembali ke rumah. Huzur mengatakan tunggulah, kamu harus puas dulu. Maka dalam satu hal lain dia sibuk dan kemudian Maulwi bahwa orang ini ingin beat dan beliau duduk di sana dan beliau mengatakan bahwa siapa yang ingin beatlah dan orang itu duduk pertama kali untuk beat dan saya berdiri di tangga dan duduk di jarak 2-3 tangan dan sedemikian daya tariknya seakan ada tali yang menariknya. Dan saya menjadi teriak dan saya secara tidak sadar dan duduk di dekat huzur dan dengan sangat gembira saya memegang tangan huzur dan setelah itu saya
saya memohon doa kepada Huzur dan Huzur berdoa. Dan sudah itu saya boleh mengatakan dengan Huzur, dan saya mencintai Huzur dan keadaan saya begitu cinta, dan saya tidak mungkin bisa kembali bahwa di sini kecuali Tuhan tidak terdengar itu apa bahasan mengenai dunia. Setiap saat itu selama dan semua rasa takut, khawatir saya itu menjadi hilang, dan semua atau jadi sudah itu saya datang, dan kemudian beliau mengatakan setelah beat kondisi saya menjadi berubah, dan sedemikian rupa kecintaan saya kepada Tuhan sehingga siang malam kecuali hanya menyebutnya itu. Jadi seakan-akan berpisah dengan yang dicintainya. Ini kondisi saya. Hanya Tuhan yang tahu. Seakan-akan hati itu dibersihkan. Setiap hari rasa khusyuk itu menjadi bertambah. Ini merupakan perhatian Huzur, dan hati saya itu dibuka dan dibersihkan dan dimasukkan ruh baru di dalamnya, dan yang dikatakan Ruhul Kudus. Dan kondisi saya adalah seperti orang yang hamil, seakan-akan ada anak di perut saya, dan saya diselimuti nur dan di hati saya, dan ketika berzikir sedemikian rupa kelezatannya yang tidak ada kelezatan lebih dari itu. Dan saya gembira ketika sholat, dan betapa indahnya apa yang dia imami itu. Dan ini kondisi saya, bahkan ini merupakan gambaran dari kondisi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah dia Tuhan itu menjadikan sarana untuk menjadikan saya berjumpa dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan beliau memberikan karunia untuk saya berjumpa. Saya tentang buku-buku Masih Maud alaihissalatu wassalam sebab, dan itu saya baca di masjid Hazrat Masih Maud. Dalil-dalil Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam saya dapatkan lewat ayat-ayat Al-Quran. Satu kali saya membaca buku orang yang menentang, dan bagaimana ini alimnya, dan kitab dia menulis kitab yang seperti ini, dia tidak terpikir. Dan saya tidur dan turun wahyu, bal ajibta wa yasharun qaumun munzirun, bahwa ini ilham ini begitu masuk di hati saya, seakan ada sesuatu yang masuk lewat saluran, dan ketika keluar dari mulut saya bahwa alim ini adalah kaum apabila datang Nabi yang memperingatkan maka dia tidak memperhatikan itu, yakni orang-orang mula. Dan saya terus beliau mengatakan, jadi kalau ada keberatan apapun yang dilontarkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, maka di hadapan saya ada saja ayat-ayat Al-Quran. Satu kali ada seorang mulla datang bahwa kematian Nabi Isa perlihatkanlah dari Al-Quran di mana ada kata maut. Saya katakan bahwa Allah berfirman, wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qabla mautihi, yakni kini tidak ada ahli kitab. Ini keputusan ahli kitab Al-Quran ini dia tidak, jadi Nabi Isa itu tidak masuk, tidak terbunuh dengan salib, dan tidak dia tidak akan, jadi wa ma qataluhu wa ma salabu, itu arah itu. Dan yang dengan itu Nabi Isa mendakwakan bahwa itu tidak mati dalam salib, bahwa sesuai dengan Al-Quran dia mati dalam keadaan biasa. Dan setelah mendengar itu ulama itu menjadi lari, kiai itu menjadi, dan kebanyakan orang-orang kampung itu menjadi Ahmadi, tapi karena gangguan daripada kiai ulama itu akhirnya mereka banyak yang keluar dari jemaat.
हजरत मदद खान साहब रज़ियल्लाहु अन्हु Hazrat Madad Khan Sahib radhiyallahu taala anhu इंस्पेक्टर बैतुल माल कादियान भी थे, yang कश्मीर के रहने वाले थे। Inspektur Baitul Mal Kadian, beliau 1996 में बैत 1904 pada tahun में ज़ियारत Janwe beliau berkunjung ke Kadian. खुदा के खुदा Beliau mengatakan bahwa wahai Tuhan, बरकत डाल saya menulis sirat daripada nabimu. Oleh karena itu satu kali beliau pada tahun 1904 ketika ada sidang dengan Karamuddin dan beliau jadi wakil dari Haja Kamaluddin dan कादियान से खाकसार Mulraj itu namanya. गड्ढे पर Dari saya dengan डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब membawa kitab ke Gudaspur dan ketika Dr. Muhammad Ismail beliau, saya bertanya kenapa ini, beliau mengatakan saya khawatir bahwa saya dengar bahwa di sini dimusyawarahkan bahwa huzur akan dibawa ke sidang baik itu 5 menit tapi beliau akan dimasukkan. Candulal telah bertekad. Saya mengatakan kepada dokter Sahib bahwa apa yang Tuhan ingat, apa yang hendak dilakukan, bahwa lakukanlah sesuatu yang bahwa sampaikan bahwa Tuhan datang ke Gudaspur. Kalau harus membelanjakan 100 rupiah pun sekalipun, jadi katakanlah bahwa huzur sakit, bahwa kalau ingin memberikan ganjaran, bahwa saya katakan ya, bahwa saya katakan bahwa bawalah, saya akan bawa lampu dan saya pergi ke Gudaspur dari Kadian dan saya bertemu orang di jalan, 2 orang, dan jadi kami sampai ke Masjid Mubarak. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam datang keluar dan ketika kami saya mohon kepada Hazrat Masih Maud bahwa jadi kami memperdengarkan semua ceritanya, kisahnya. Dr. Muhammad Ismail dia mengirim saya kembali, maka huzur bersabda bahwa jadi saya penyakit pusing dan saya mempunyai keinginan, namun kini saya akan pergi ke Gudaspur untuk mengambil sertifikat. Jadi beliau, saya capek pada saat itu, sehingga Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pergi ke Gudaspur dan tidak berhenti di Kadian. Akhirnya saya terus tidur, ceritanya panjang dan orang menahan jangan pergi. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sudah pergi, tapi ketika saya bangun, saya mulai berjalan. Dan ketika Hazrat Masih Maud bersabda bahwa ketika beliau walhasil di jalan itu keadaan saya itu sangat susah dan saya demam pada saat itu dan orang mencegah saya untuk pergi dan mungkin capek pada saat itu dan ini bukan merupakan kebiasaan. Walhasil saya sampai di sana dan pada waktu sore saya sampai di sana dan belum sampai di pintu maka terdengar di suara saya, apakah Madad Khan itu dibawa lewat delman? Itu saya seakan-akan ada orang yang, saya pun bangun mendengar suara. Ketika sampai di depan maka seorang mengatakan bahwa Madad Khan. Saya pun juga menyampaikan salam, maka huzur mengajukan tangannya dan saya mengatakan bahwa ini seorang yang pemberani. Ini huzur meletakkan tangan saya dan seakan-akan saya tidak pernah pergi.
और बदन में बुखार हो रहा था Jadi मगर खुदाई ने pada saat itu sangat dalam keadaan panas, tapi tanda Tuhan Nabi Allah itu tidak meletakkan tangan dan sehingga rasa capek saya itu hilang. Sebelum saya disentuh, saya tadinya mati, tapi setelah dipegang tangan saya menjadi rasa capek itu menjadi hilang. Dan tidak ada lagi kesusahan kesakitan yang tersisa, dan ini merupakan keramat huzur. Dan saya mengimani bahwa jadi panas dan lapar itu bisa hilang, tapi dengan menyentuh tangan huzur semuanya itu menjadi hilang. Dan huzur tidak meletakkan tangan saya sehingga semuanya kesulitan saya itu menjadi hilang. Oleh karena itu pada saat itu sulit bergerak, dan inilah yang mungkin dimaksud dengan menghidupkan orang yang mati. Dan huzur memerintahkan bawalah makanan, dan huzur pun mendudukkan saya dengan beliau dan makan makanan, dan saya melihat belas kasih sayang huzur pada saat itu. Saya berusaha supaya huzur menyebut saya, maka jadi dan huzur sendiri mengetahui saya dan menyebut nama saya juga. Inilah waktu peristiwa-peristiwa para sepuh yang sebelumnya itu saya telah perdengarkan juga, dan saya secara sporadis memperdengarkan ini jenis mengenai khususnya para keluarga yang punya sepuh mereka, supaya mereka ingat mereka bahwa betapa para sepuh itu berbuat baik kepada kita. Kalau tidak, kita dewasa ini tidak jadi betapa orang-orang itu berani menerima kebenaran. Jadi hendaknya para generasi orang-orang sufi itu hendaknya berdoa, dan supaya untuk kemajuan imannya pun juga mereka hendaknya berdoa kepada Tuhan. Dan mudah kita harus jadikan mereka itu sebagai contoh. Dari contoh-contoh mereka itu kita harus berusaha berjalan sesuai dengan itu. Dan mereka merupakan orang-orang yang orang-orang tidak pintar, tetapi dari segi ilmu untuk mereka haus untuk dan seperti itulah mereka menciptakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah contoh daripada kesetiaan yang hendaknya generasi yang akan datang pun juga menegakkannya. Mudah-mudahan demi untuk Allah, contoh-contoh daripada kesetiaan itu dapat kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم